Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendrik Benyamin Sahetapi, yang lebih dikenal dengan nama Diki Ambon, adalah seorang gembong preman terkenal yang menguasai wilayah Yogyakarta. Diki Ambon memiliki reputasi sebagai salah satu preman paling ganas di Indonesia, berkat serangkaian aksi kejam yang dilakukannya sepanjang hidupnya. Ia terlibat dalam berbagai tindak kriminal, termasuk tindakan asusila terhadap wanita, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Dari semua tindak kriminal yang dilakukannya, yang paling menonjol adalah kasus pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI. Aksi brutal ini menyebabkan Diki Ambon dan 3 orang komplotannya ditangkap oleh pihak berwenang. Namun, nasib tragis menantinya di balik jeruji besi. Dalam sebuah serangan berdarah di dalam selnya, Diki Ambon menemui ajalnya, menutup lembaran hidupnya yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Diki Ambon, atau Hendrik Benyamin Angel Sahetapi, pernah ditahan oleh Polresta Yogyakarta dalam beberapa kasus serius. Pada tahun 2002, ia terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswa Papua, dan pada tahun 2007 ia terlibat dalam kasus pemerkosaan. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2007, Diki Ambon bersama rekannya, Victor Endun alias Ito, merencanakan aksi jahat dengan memperdaya seorang wanita di Yogyakarta. Mereka mengendarai mobil milik pacar korban dan mendatangi pondokan tempat korban tinggal di Seturan. Mereka berpura-pura sebagai utusan pacar korban dan meyakinkan korban bahwa pacarnya menunggu di kafe terdekat. Tanpa curiga, korban mengikuti mereka, yang kemudian berujung pada pemerkosaan yang mereka lakukan dengan tipu muslihat licik. Setelah korban masuk mobil, Diki mempercepat laju kendaraan menuju jalanan gelap dan terpencil. Ketika korban mulai curiga dan bertanya, Diki menjawab kasar dan mengancam. Ia akhirnya menghentikan mobil di tempat sepi dan tanpa memberi kesempatan bagi korban untuk melarikan diri. Diki menunjukkan sifat bengisnya, sementara korban hanya bisa menangis dan memohon, namun ia tanpa belas kasihan melancarkan aksi kejamnya. Ketakutan yang memuncak membuat korban merasa putus asa. Korban mencoba melawan, namun kekuatannya tak sebanding dengan Diki yang lebih besar dan brutal, tanpa ampun. Diki menelanjangi korban di mobil, mengabaikan isakan dan permohonan ampun yang tak henti-hentinya. Saat itu, suasana yang seharusnya damai berubah menjadi neraka. Diki melakukan pemerkosaan dengan kekerasan, menghancurkan kehormatan dan martabat korban dalam sekejap. Wanita itu tak berdaya, saat Diki merudal paksa dengan brutal. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Suara isakan dan jeritan kesakitan korban hanya tenggelam dalam kesunyian malam, tak ada yang mendengar dan tak ada yang datang menolong. Setelah puas melampiaskan nafsunya yang keji, Diki membawa wanita yang sudah tak berdaya itu ke asramanya. Kengerian berlanjut, kali ini Diki tidak sendiri, Ito yang sejak awal ikut dalam skenario jahat ini turut serta dalam tindakan biadab tersebut. Keduanya bersama-sama memperkosa wanita itu lagi, mengulang kembali mimpi buruk yang tak ada habisnya bagi korban yang malang. Korban mengalami penderitaan fisik dan mental akibat kekerasan brutal di malam itu. Keesokan harinya, Ito mengantarnya pulang dengan sepeda motor, seolah tak ada yang terjadi. Namun luka fisik dan emosional yang dialaminya akan terus menghantuinya selamanya. Setelah mengalami malam penuh kengerian, korban melaporkan pemerkosaan yang dilakukan oleh Diki Ambon dan Ito ke polisi. Menyadari bahwa mereka diburu, keduanya melarikan diri ke Kupang. Yogyakarta segera menetapkan keduanya sebagai buronan dan memasukkan nama mereka dalam daftar pencarian orang. Berkat bantuan Polda NTT, kedua penjahat itu akhirnya berhasil ditangkap, mengakhiri pelarian mereka dan membawa mereka kembali untuk menghadapi hukum. Saat ditangkap, Diki Ambon baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanannya. Diki Ambon dijatuhi hukuman penjara selama 2,5 tahun akibat kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Solo pada tahun 2002.
Penangkapannya kembali menambah catatan kriminal yang mengerikan dan mempertegas reputasinya sebagai sosok yang sangat berbahaya. Dalam kasus pemerkosaan ini, Diki Ambon dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Diki Ambon sudah lama dikenal dalam dunia premanisme di Yogyakarta. Sebelumnya, ia pernah bergabung dengan organisasi massa yang dipimpin oleh Hercules, namun kemudian mundur dan tidak lagi aktif. Selain itu, Diki juga pernah bekerja sebagai tenaga keamanan di Hugo Sekvi yang terletak di depan Hotel Sheraton Mustika di Jalan Solo KM1 Maguwoharjo, Sleman. Nama Diki Ambon mulai mencuat sejak kota Yogyakarta melarang adanya tempat hiburan malam pada tahun 2011. Seiring dengan larangan tersebut, sejumlah kafe yang menjual minuman keras muncul di Kabupaten Sleman, terutama di sepanjang Jalan Magelang, Desa Sinduadi, Kecamatan Melati, dan Kecamatan Depok, Sleman. Kelompok Diki semakin dikenal di wilayah Sleman, di mana mereka mulai menguasai beberapa ruko dan pertokoan di sekitar Tambakbayan dan Babarsari. Keberadaan mereka sering menimbulkan keributan, terutama dengan mahasiswa asal Indonesia Timur yang sering melibatkan kelompok mereka dalam konflik. Semangat kelompoknya semakin berkibar karena dukungan dari kelompok di Jakarta yang berafiliasi dengan salah satu ormas besar. Dengan dukungan tersebut, Diki perlahan-lahan menancapkan kekuasaan di Sleman. Diki Ambon terkenal di kalangan preman dan dikenal sering menimbulkan keributan di tempat-tempat hiburan malam. Reputasinya sebagai preman di Yogyakarta tak lepas dari pengaruh kelompok preman tua yang lebih dulu menguasai pusat kota. Awalnya, ia bergabung hanya untuk ikut menikmati kekuasaan dan keuntungan yang ada. Ketika kelompok tersebut tidak bisa menguasai area pusat kota seperti Malioboro, Tugu, Pasar Kembang, Beringharjo, hingga kawasan titik 0 km, mereka mulai fokus di wilayah utara, khususnya yang memiliki banyak tempat hiburan malam. Kawasan Jalan Laksda Adi Sucipto, mulai dari Ambarukmo Plaza hingga Simpang Ring Road Maguwoharjo, menjadi lahan subur yang dikuasai Diki dan kelompoknya. Ini adalah area yang strategis dan menguntungkan, sehingga mereka bisa mendapatkan posisi sebagai tenaga keamanan di Hugo Sekvi. Namun, kekuasaan mereka tidak berhenti di situ. Kelompok ini juga berusaha menguasai wilayah Jalan Magelang yang penuh dengan tempat hiburan. Kelompok mereka sering berkumpul di sekitar Ruko Babarsari, yang mengakibatkan sering terjadinya pertikaian dengan kelompok lain, termasuk mahasiswa asal Indonesia Timur. Penyebab pertikaian di wilayah tersebut bervariasi, mulai dari mabuk minuman keras, perebutan lahan, urusan deflator, hingga perebutan wanita. Diki Ambon dan kelompoknya menjadi penyebab utama kekacauan yang terjadi di daerah tersebut. Kekerasan yang melibatkan mereka, khususnya bagi warga Yogyakarta yang tinggal di sekitar Sleman, pasti masih membekas dalam ingatan, terutama kejadian penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Diki CS dan Marcel CS pada bulan Mei tahun 2012. Dalam penyerangan tersebut, tidak sedikit rumah-rumah warga Sleman yang hancur dan rusak berat akibat aksi brutal mereka. Kemudian, pada bulan Juli tahun 2012, kelompok Marcel CS kembali melakukan penyerangan terhadap dua anggota TNI, yaitu Prakariswanto dan Serma Junaidi dari Denhub Rem 072 PMK. Aksi ini semakin memperburuk reputasi kelompok-kelompok preman yang terlibat. Tidak berhenti di situ, pada bulan Desember tahun 2012, kelompok Diki CS dan Marcel CS kembali membuat keributan dengan menyerang kelompok preman lainnya yang dikenal dengan nama Heri Sotong di wilayah Karangkajen, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Keributan ini menambah daftar panjang kekacauan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Melihat maraknya aksi premanisme di Yogyakarta, termasuk serangan terhadap aparat TNI, pihak TNI merasa perlu untuk meningkatkan kewaspadaan. Mereka melakukan pemetaan terhadap potensi ancaman dan meminta bantuan dari personel TNI dari satuan lain untuk memperkuat pengamanan. Dalam konteks ini, pada tanggal 23 Maret tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi Yogyakarta dan akan menginap di Hotel Sheraton. Sebagai langkah antisipasi, seperti biasa dalam protokol kunjungan penting, pihak keamanan melakukan persiapan ekstra, termasuk pembersihan di lokasi-lokasi rawan. Salah satu langkah yang diambil adalah menskaring Hugo S Cafe yang terletak bersebelahan dengan Hotel Sheraton untuk memastikan keamanan dan mengurangi potensi ancaman selama kunjungan Presiden.
Serka Heru Santoso, anggota Denintel Kodam 4 Diponegoro, mendapat tugas untuk memeriksa wilayah dan mencari potensi ancaman di sekitar Hotel Sheraton menjelang kunjungan Presiden. Setelah menyelesaikan pengecekan di lokasi-lokasi lain, ia menuju Hugo S Cafe untuk melakukan penggambaran situasi di dalamnya. Di saat yang sama, Diki Ambon dan teman-temannya tiba di Hugo S Cafe sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, mengikuti kebiasaan mereka yang datang ke kafe ini 3 kali seminggu. Mereka dikenal tidak pernah membayar, baik untuk masuk maupun minuman yang mereka konsumsi. Kedatangan mereka langsung disertai dengan keributan yang terjadi di luar kafe, diikuti oleh kekacauan di dalam kafe. Keributan itu bermula di ujung meja bar. Awalnya, Serka Heru Santoso hanya bersenggolan dengan Diki, namun keributan semakin memanas. Joko mendekat untuk melerai dan bertanya kepada Santoso, "Kamu dari mana?" Santoso menjawab, "Saya dari kasus D." Kemudian, Diki menyahut, "Kamu dari kasus D, terus ngapain? Kalau mau perang, perang saja." Ketegangan di Hugo S Cafe segera memuncak menjadi kekacauan yang mencekam. Dalam keributan yang tak terkendali, Dedi dan Diki melancarkan serangan brutal terhadap Serka Heru Santoso. Mereka memukul kepala Santoso dengan botol minuman keras berbentuk kotak dan tebal. Setiap pukulan mengeluarkan suara memekakkan dan mengakibatkan darah mengalir deras dari kepala korban. Dengan penuh kebiadaban, Dedi yang memegang badik menusukkan senjata tajam itu ke dada sebelah kiri Santoso. Mata badik menembus daging dan tulang, menciptakan rasa sakit yang tak tertanggungan. Santoso, yang sudah sangat lemah dan tak berdaya, terkapar di lantai, merasakan siksaan yang mendera tubuhnya. Diki dan kelompoknya melanjutkan tindakan brutal mereka tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasih. Gelas-gelas yang pecah dilemparkan ke arah Santoso, menciptakan hujan kaca yang memecah udara di sekitar mereka. Mereka terus menghajar, menendang, dan menginjak-injak tubuh Santoso, mengabaikan jeritan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Ketika beberapa petugas keamanan berusaha mengangkat korban menuju pintu keluar kafe, Diki dan kelompoknya masih terus melakukan kekerasan. Mereka tidak berhenti memukul, menendang, dan menginjak tubuh Santoso yang sudah tidak berdaya. Bahkan beberapa dari mereka melempari Santoso dengan gelas-gelas dari meja kafe, menambah penderitaan korban dalam suasana yang penuh kebrutalan dan kekacauan. Kejadian tersebut menciptakan momen yang sangat mengerikan dan mencekam, menggambarkan betapa brutalnya tindakan mereka terhadap Santoso. Setelah Santoso dimasukkan ke dalam taksi untuk dibawa ke rumah sakit, suasana masih dipenuhi ketegangan. Diki, dengan tangan yang masih berlumur darah, berdiri di tengah kekacauan tersebut. Sayangnya, Santoso meninggal dunia dalam perjalanan, dan jenazahnya kemudian diterbangkan ke kampung halamannya di Palembang untuk dimakamkan. Kejadian tragis ini menambah daftar panjang kekejaman yang dilakukan oleh kelompok preman tersebut. Setelah penyelidikan dilakukan, pada tanggal 21 Maret tahun 2013, 4 pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap oleh kepolisian. Sebagian pelaku ditangkap di sebuah asrama di kawasan Lempuyang, Yogyakarta, yang sering dijadikan tempat nongkrong kelompok tersebut. Mereka awalnya ditahan di Mapolda DIY sebelum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2013, karena sel di Mapolda DIY sedang direnovasi. Hendrik Benyamin Angel Sahetapi alias Diki Ambon, 31 tahun, adalah seorang karyawan swasta yang dikenal sebagai preman. Ia pernah ditangkap Polresta Yogyakarta dalam kasus pembunuhan mahasiswa pada tahun 2002 dan pemerkosaan pada tahun 2007. Pelaku lainnya adalah Adrianus Chandra Galaja alias Dedi, 33 tahun, Gamelil Yermianto Rohiriwu alias Adi, 29 tahun, dan Yohanes Juan Manbait alias Juan, 38 tahun, seorang mantan anggota Polresta Yogyakarta yang dipecat akibat terlibat kasus sabu-sabu. Juan divonis hukuman 2,8 tahun dan menjalani perawatan di RS Gracia khusus narkoba saat mengeroyok. Saat itu, ia sedang menjalani masa bebas bersyarat. Keempat pelaku berasal dari Nusa Tenggara Timur, dengan rincian 1 orang dari Kupang dan 1 orang dari Flores. Pada tanggal 22 Maret tahun 2013, setelah menerima titipan dari kepala penjara, Sukamto meminta bantuan pengamanan kepada polisi dan berencana untuk mengembalikan para tahanan tersebut ke Mapolda DIY.
Keesokan harinya, setelah kabar mengenai kematian Serka Heru Santoso di Hugo S Cafe pada tanggal 19 Maret tahun 2013 menyebar, kesatuan langsung menggelar apel besar sebagai respons. Apel ini dipimpin oleh Maruli, yang merupakan komandan kesatuan. Dalam apel tersebut, Maruli menyampaikan imbauan yang tegas kepada semua anggota untuk tetap berada di markas dan tidak bertindak sembarangan. Apel besar ini diadakan untuk memastikan bahwa semua anggota tetap tenang dan tidak melakukan tindakan sendiri. Kasus ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian, dan kita harus memberi mereka ruang untuk menyelesaikannya, jelas Maruli. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah adanya aksi balasan atau tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi. Pada latihan perang di Gunung Lau, yang berlangsung dari 20 hingga tanggal 22 Maret tahun 2013, Serda Ucok Tigor Simbolon merasa sangat galau setelah mendengar kabar tentang kematian Serka Heru Santoso yang dibacok oleh preman di Hugo SV. Merasa marah dan tidak bisa menahan emosi, Serda Ucok memutuskan untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab atas kematian mantan atasannya itu. Ucok mengajak temannya, Serda Sugeng Sumanto dan Kodik, untuk bergabung dalam pencarian tersebut. Awalnya, teman-temannya sempat menolak untuk ikut serta, namun karena dianggap tidak memiliki jiwa korsa, Ucok yang sudah sangat terbakar emosi membentak mereka. Tak lama kemudian, kedua temannya akhirnya mengikuti. Sebelum berangkat, mereka pergi ke kandang Menjangan Koso untuk mengganti pakaian, karena saat itu mereka dalam keadaan setengah dinas. Meskipun keluar dari latihan tanpa izin, itu tidak dianggap melanggar perintah resmi karena saat istirahat. Sesampainya di kantin, Serda Ucok Tigor Simbolon bertemu dengan Sertu Trijuanto, dan dalam pertemuan tersebut, Ucok mengajak Tri untuk bergabung dalam pencarian pelaku yang telah membunuh Serka Heru Santoso. Ucok juga meminta Tri untuk mengajak teman-teman mereka yang lain untuk turut serta dalam aksi tersebut, yang direncanakan pada hari itu, Jumat, tanggal 22 Maret. Pada 2013 pukul 10 malam, Serda Ucok Tigor Simbolon bersama Serda Ihmawan Suprapto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprapto, Sertu Harmawan Siswoyo, dan Sertu Martinus Roberto memulai perjalanan menuju Yogyakarta. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil Avanza dan APV, melintasi malam yang dingin dan mencekam, menambah ketegangan dan kebisingan dari mesin kendaraan yang melaju. Sesampainya di Yogyakarta, mereka berputar-putar di kawasan Luyangan dan Malioboro, mencari jejak kelompok preman yang telah menganiaya rekan mereka. Suasana kota yang biasanya hidup dan ramai kini terasa sepi dan menegangkan di malam hari, dengan lampu-lampu jalan yang remang-remang, hanya menambah kesan suram pada pencarian mereka. Saat bertanya kepada warga setempat, mereka mendapatkan informasi bahwa Diki dan kelompoknya, pelaku pembunuhan Heru serta penganiayaan Sriono, berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Dengan semangat yang semakin membara, mereka melanjutkan perjalanan menuju lapas Cebongan. Setibanya di tujuan, Kodik yang memimpin kelompok tersebut segera membagikan senjata kepada rekan-rekannya. Di dalam mobil terdapat senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 pistol, yang semula disimpan di bagian belakang kendaraan. Suasana sekitar lapas Cebongan terasa mencekam dengan tembok tinggi dan penjagaan yang ketat. Sekitar pukul 12 malam, gerombolan tentara tiba di depan gerbang lapas kelas 2B Cebongan. Para pelaku mengenakan pakaian sipil dengan beragam gaya, termasuk berompi dan bercelana panjang. Beberapa di antaranya memakai celana jeans, sementara sebagian lain mengenakan penutup muka untuk menyembunyikan identitas mereka malam itu. Suasana sekitar penjara sangat sepi, dengan lokasi yang agak jauh dari jalan utama, dikelilingi sawah dan kebun. Hanya ada beberapa rumah di sekitarnya, dan di antara rumah-rumah tersebut, hampir tidak ada lampu penerangan jalan. Keadaan tersebut menambah suasana kelam dan mencekam, membuat penjara tersebut semakin sulit terlihat dari kejauhan. Pada pukul 0.30, Ucok dan kelompoknya mulai merangsek masuk ke area penjara. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, terlihat ada 3 truk yang berada dekat dengan penjara, namun tidak dapat dipastikan apakah truk-truk tersebut terkait dengan penyerangan yang terjadi. Untuk menembus penjagaan penjara, seorang pelaku berpura-pura menjadi aparat kepolisian daerah Yogyakarta yang hendak mengambil tahanan dari penjara. Dia mendekati petugas piket yang berjaga di area depan penjara dan mengaku memiliki tugas khusus.
Saksi menjelaskan bahwa penjara tersebut memiliki 2 lapis penjagaan, yakni lapis luar yang merupakan gerbang pemisah antara area piket dan pekarangan penjara, dan lapis dalam yang berada di area penjara itu sendiri. Pelaku yang berpura-pura sebagai aparat kepolisian menunjukkan surat kepada petugas piket dan mengklaim ingin berkoordinasi dengan 4 tahanan yang menjadi sasaran mereka. Petugas piket kemudian memanggil kepala keamanan. Begitu kepala keamanan tiba, pintu gerbang dibuka, dan pada saat itulah belasan pelaku lainnya langsung merangsek masuk. Mereka membawa senjata laras panjang dan menodongkan senjata tersebut kepada petugas. Sebagian pelaku memasuki area lapis dalam sambil menodong dan menyandera sipir. Selama proses ini, para pelaku juga mengancam akan meledakkan bom untuk memastikan kepatuhan dan menciptakan ketakutan di kalangan penjaga. Menurut pengakuan Sukamto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Cebongan, ia bersama anak buahnya dan pelaku lainnya diberi informasi mengenai lokasi 4 tahanan yang menjadi sasaran mereka. Karena beberapa penjaga tidak mengetahui di mana keempat tahanan tersebut berada, mereka dipaksa untuk mengaku dengan cara dianiaya. Akhirnya, seorang penjaga yang mengetahui lokasi keempat tahanan tersebut memberitahukan bahwa mereka berada di sel 5A. Para pelaku kemudian mengambil kunci sel dan menyerahkannya kepada penjaga yang mengetahui keberadaan sasaran mereka. Setibanya di depan pintu sel 5A, suasana di dalam sel langsung berubah menjadi mencekam. Ucok, dengan senjata teracung dan wajah tersembunyi, memaksa masuk ke dalam sel yang dipenuhi 35 tahanan. Ketegangan memuncak ketika Ucok bertanya dengan suara penuh ancaman, "Mana Diki? Mana Diki?" Suara itu menggetarkan udara dengan nada penuh ancaman, memecah kekacauan yang sudah ada. Para tahanan di sel yang masih dalam keadaan panik saling berpandangan dengan mata penuh ketakutan. Beberapa di antaranya berusaha mencari tahu siapa di antara mereka yang disebut, sementara yang lainnya hanya bisa menggigil ketakutan. Ucok kemudian mengeluarkan perintah dengan suara penuh kemarahan, meminta semua tahanan di sel 5A untuk berkumpul di sisi timur sel dan di barat untuk bersembunyi di dekat kamar mandi. Mereka tersembunyi di sudut gelap dengan wajah pucat, berharap agar tidak ditemukan. Sementara itu, Adi, salah satu anggota rombongan, tampak memilih untuk bergabung dengan kelompok yang berada di sisi timur. Hingar-bingar suasana sel semakin memburuk saat para tahanan ketakutan dan berlarian dalam kepanikan. Suara teriakan dan jeritan saling bertabrakan, menciptakan kekacauan yang mengguncang hati. Sesaat kemudian, petugas lapas, Triwidodo, yang dipenuhi rasa cemas dan ketakutan, membuka pintu sel dengan tergesa-gesa. Ucok, mengenakan sebo yang menutupi wajahnya untuk menyembunyikan identitasnya dari para tahanan, tanpa peringatan melangkah masuk ke dalam sel 5A dengan langkah tegas dan penuh ancaman, memegang senjata yang mengerikan di tangannya. Dalam kegelapan sel yang hanya diterangi oleh lampu redup, suasana langsung berubah menjadi mencekam. Para tahanan, yang sebelumnya terdiam ketakutan, merasakan ketegangan yang semakin memuncak ketika senjata diarahkan ke arah Diki, Dedi, dan Wuan. Teriakan dan jeritan mulai memenuhi ruangan saat peluru pertama menghujam tubuh Diki, mengoyak daging dan memecah keheningan dengan dentuman yang mengguncangkan. Setiap tembakan menyisakan luka yang semakin parah. Darah memancar dari dada dan perut Diki, dengan darah yang menggenang di lantai sel. Keputusasaan dan rasa sakit jelas terlihat di wajahnya sebelum dia terjatuh ke lantai, tubuhnya bergelut dengan kekejaman yang baru saja menimpanya. Dedi juga menjadi sasaran tembakan tanpa ampun, peluru menembus tubuhnya, merobek daging dan tulang dengan kekuatan yang mengerikan. Jeritannya penuh dengan rasa sakit dan kepanikan, semakin menambah suasana mencekam dalam sel. Setiap tembakan menggema dengan suara menakutkan, meninggalkan bekas luka yang mendalam, baik secara fisik maupun mental. Setelah Diki dan Dedi ditembak tanpa ampun, Yohanes Juan Mambait, yang bersembunyi dengan putus asa, akhirnya ditemukan oleh Ucok dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Huan tak sempat berbuat apa-apa, Ucok tanpa ragu menodongkan senjatanya langsung ke arah kepala Huan. Dalam hitungan detik, suara tembakan menggema di dalam sel, menyebabkan kepala Huan hancur seketika, dan tubuhnya terkulai dengan darah yang mengalir. Setelah menyelesaikan tembakan brutal ke arah Diki dan 2 temannya, senjata Ucok mengalami macet. Dalam keadaan panik dan terburu-buru, Ucok segera keluar dari sel dengan senjata yang sudah tidak berfungsi.
Dengan langkah cepat, dia menuju ke temannya di luar sel untuk menukar senjata, berusaha mengganti yang macet dengan yang baru dan siap digunakan. Tak lama setelah itu, Ucok kembali memasuki sel dengan senjata yang baru. Dengan suara penuh ancaman, dia berteriak, "Mana satunya lagi, yang dari Ambon?" Suaranya menggema di dalam sel yang hampir total gelap. Dengan darah yang menggenang di lantai, Adi berusaha menghindari tatapan penuh kebencian dari Ucok yang sedang mencari-cari dengan penuh amarah. Setiap detik terasa seperti waktu yang sangat panjang, dibayangi ketidakpastian mengenai nasib Adi, yang hanya membuat suasana semakin menakutkan. Ucok, dengan ekspresi yang tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, langsung mengarahkan senjatanya ke dada Adi yang bersembunyi di sudut sel. Tanpa memberi kesempatan untuk bicara atau bergerak, Ucok menekan pelatuk senjatanya. Tembakan itu terdengar memekakkan telinga, menggetarkan seisi sel, dan menghujam dada Adi dengan kejam. Adi terhuyung sejenak sebelum akhirnya terjatuh ke lantai, nyawanya melayang seketika. Ucok hanya memandang dingin Adi yang tak berdaya, masih tak tergerak setelah eksekusi brutal tersebut. Para pelaku lainnya, setelah menyelesaikan tindakan mereka, meninggalkan sel dengan langkah cepat dan penuh tekanan, membiarkan ketegangan yang menegangkan menggantung di udara. Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin dan tak peduli, "Semua aman, selamat," sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Tindakan mereka tidak berhenti di situ. Mereka memaksa para penjaga untuk menunjukkan lokasi ruang kontrol CCTV. Petugas yang ketakutan akhirnya memberitahu bahwa ruang kontrol berada di lantai 2, di dalam ruangan kepala lapas. Tanpa membuang waktu, salah satu pelaku mendobrak pintu ruangan tersebut. Dengan cepat dan efisien, mereka merusak perangkat CCTV, mengambil rekaman, dan mengamankan bukti yang bisa mengungkap identitas mereka. Semua tindakan ini dilakukan dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah setiap detik sangat berarti. Seluruh rentetan penyerangan ini hanya memakan waktu 15 menit. Meskipun begitu, ketegangan yang dirasakan oleh semua yang terlibat membuat waktu terasa jauh lebih lama. Di antara para pelaku, ada satu orang yang bertindak sebagai penjaga waktu, memastikan mereka tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Semua ini menunjukkan betapa terencana dan terkoordinasinya serangan tersebut. Setelah peristiwa penembakan yang mengerikan itu selesai, suasana di sekitar mereka kembali mencekam. Di dalam lapas Cebongan, ketegangan dan kengerian masih terasa. Tubuh para korban yang tak bernyawa tergeletak di sel, sementara para tahanan lainnya yang selamat masih terguncang dan berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, petugas lapas yang tersisa segera bergerak dengan hati-hati. Mereka mulai mengumpulkan 31 penghuni sel A5 yang masih hidup dan membawa mereka keluar dari sel tersebut. Mereka diinstruksikan untuk berkumpul di aula lapas, setiap langkah diiringi dengan bisikan dan pandangan takut. Sementara itu, di luar malam semakin larut, membawa keheningan yang mencekam. Setelah semua tahanan terkumpul, petugas lapas memutuskan untuk memindahkan mereka ke beberapa sel lainnya di berbagai blok demi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini dilakukan dengan cepat untuk mencoba menenangkan situasi yang sangat tegang setelah insiden penembakan brutal di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Cebongan, Sleman. Jenazah 4 korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2013. Proses pemindahan jenazah dilakukan menggunakan ambulans milik PMI, yang dikawal ketat oleh kendaraan mobile security barrier dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Korban penembakan di Lapas Cebongan memiliki latar belakang yang kompleks dan reputasi kriminal yang mencolok. Hendrik Benyamin Angel Sahetapi alias Diki Ambon, 31 tahun, memiliki catatan kriminal panjang, termasuk penangkapan oleh Polresta Yogyakarta terkait kasus pembunuhan mahasiswa pada tahun 2002 dan pemerkosaan pada tahun 2007. Adrianus Chandra Galaja alias Dedi, 33 tahun, yang juga berasal dari Nusa Tenggara, memiliki hubungan erat dengan kelompok di Ambon dan kerap terlibat dalam berbagai kegiatan premanisme, serta memiliki reputasi sebagai orang yang keras. Gelel Yermianto Rohiriwu alias Adi, 29 tahun, yang juga berasal dari Nusa Tenggara Timur, merupakan bagian dari kelompok yang sering terlibat dalam tindakan kekerasan. Yohanesan Ma alias Yohanes, 38 tahun,
adalah mantan anggota Polresta Yogyakarta yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Keempat korban yang tewas dalam insiden penembakan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, dengan 3 di antaranya berasal dari Kupang dan 1 orang dari Flores. Kekejaman yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh latar belakang kriminal para korban, tetapi juga karena keterlibatan mereka dalam dunia premanisme. Sejumlah orang menunjukkan keprihatinan atas peristiwa penyerangan ini ketika keempat jenazah korban berada di instalasi kedokteran forensik RS Dr. Sarjito Yogyakarta. Puluhan warga Nusa Tenggara Timur berkumpul di depan tempat tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Timur meminta agar jenazah diperlakukan dengan layak dan dikembalikan ke keluarganya. Akhirnya, keempat jenazah diterbangkan ke daerah asalnya dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah insiden di Lapas Cebongan, suasana sangat tegang. Puluhan polisi dan tentara, baik yang berseragam resmi maupun berpakaian sipil, berjaga di sekitar penjara untuk mengamankan area saat petugas forensik mengumpulkan bukti-bukti. Rasa takut dan ketegangan masih menyelimut seluruh area, sementara warga dan petugas penjara yang terguncang oleh serangan brutal dan terorganisir ini semakin khawatir. Kasus ini segera menarik perhatian luas karena kekejaman dan kecepatan serangannya yang meninggalkan jejak mengerikan di Lapas Cebongan. Pada tanggal 4 April tahun 2013, tim investigasi internal TNI yang dipimpin Brigjen Unggul K. Yudhoyono mengungkap bahwa penembakan di Lapas Cebongan dilakukan oleh 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan. Penyerangan ini dipicu oleh utang budi Serda Ucok kepada Serka Heru Santoso, mantan atasannya yang tewas di Hugo S Cafe. Setelah mendengar kabar pembunuhan tersebut, para pelaku yang sedang berlatih di Gunung Lau turun dan menyerang Lapas Cebongan. Mereka menggunakan senjata yang diambil setelah latihan, bukan dari gudang senjata resmi. Pada tanggal 20 Juni tahun 2013, Pengadilan Militer 211 Yogyakarta menyidangkan kasus penyerangan Lapas Cebongan yang melibatkan 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan. Para tersangka yang tiba di pengadilan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat diangkut menggunakan mobil tahanan polisi militer. Mobil tahanan polisi militer jenis Isuzu sebelumnya diparkir di ruang tahanan polisi militer 42 Yogyakarta. Persidangan kasus ini dibagi menjadi 4 berkas, dengan masing-masing berkas diproses di sidang terpisah. Berkas pertama melibatkan Tigor Simbolon, Sersan 2 Sugeng Sumaryanto, dan Kopral 1 Kodik, yang dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Berkas kedua melibatkan Sersan 1 Trijuanto, Sersan 1 Anjar Rahmanto, Sersan 1 Martinus Roberto Paulus, Sersan 1 Herman Siswoyo, dan Sersan 1 Suprapto, yang juga dikenakan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 1 KUHP, serta pasal 170 ayat 1 KUHP. Berkas ketiga melibatkan Sersan 2 Irmawan Suprapto, yang dijerat dengan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 1 KUHP. Berkas keempat melibatkan Sersan Mayor Rohmadi, Sersan Mayor Muhammad Zainuri, dan Sersan Kepala Sutar, yang dikenakan pasal 121 ayat 1 KUHP militer tentang tidak memberitahukan atau meneruskan informasi mengenai situasi keamanan. Para tersangka ditempatkan di ruang tahanan di sisi selatan ruang sidang utama, dengan penjagaan ketat oleh polisi militer, Brimopolda DIY, dan mobil gegana. Komandan Satuan Brimopolda DIY, Komisaris Besar Gatot Sudibyo, menyatakan bahwa tim penjagaan telah dibagi menjadi 2 ring, yaitu ring 1 dan ring 2. Dalam vonisnya, Ketua Majelis Hakim Joko Sasmito menyatakan bahwa Serda Ucok, Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Koptu Kodik terbukti bersalah melakukan tindakan pidana berencana yang mencemarkan nama baik TNI. Serda Ucok sebagai eksekutor utama dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, Serda Sugeng 8 tahun, dan Koptu Kodik 6 tahun. Ketiganya juga dipecat dari TNI. Mereka menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Di luar gedung Mahkamah Militer, berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa mendukung Kopassus. Aksi tersebut sempat ricuh,
dengan massa membakar ban. Menolak upaya petugas keamanan untuk memadamkan api, sementara itu 5 terdakwa lainnya, Sertu Trian, Ser Su, dan Ser Hersusmio yang disidang terpisah, juga dinyatakan bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 9 bulan tanpa dipecat, karena dianggap turut membantu aksi eksekutor utama dengan merusak barang bukti berupa 2 unit LCD CCTV dan DVR CCTV milik negara. Penyerangan di LP Cebongan ini memberikan hikmah dan pelajaran bagi masyarakat serta institusi penegak hukum. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan terhadap hukum dan etika, terutama bagi institusi seperti TNI dan Polri. Pelanggaran hukum yang dilakukan anggota militer menampilkan seriusnya dampak dari melanggar norma dan hukum. Motif dari penyerangan ini, yang dipicu oleh utang budi dan dendam pribadi, mengingatkan kita tentang bagaimana emosi dan kepentingan pribadi bisa mengarah pada tindakan ekstrim yang merugikan banyak orang. Ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan profesional tanpa melibatkan kekerasan. Kasus ini juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan melawan hukum dari anggota institusi. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Sidang yang dilakukan dengan cermat menunjukkan komitmen untuk menangani kasus ini dengan serius dan mengadili pelaku dengan adil. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada masyarakat sekitar dan institusi yang terlibat. Penyelesaian kasus yang melibatkan kekerasan harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis pada semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang menjadi saksi atau korban tidak langsung. Kasus ini menggarisbawahi kebutuhan akan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menghindari terjadinya kekerasan dan pelanggaran hukum, serta pentingnya pendidikan tentang etika hukum dan pengendalian diri dalam mendukung atau menolak pelaku. Dukungan publik yang bijaksana dan berbasis pada fakta dapat membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses hukum. Cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mematuhi hukum, menyelesaikan konflik dengan cara yang benar, serta menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tindakan, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan keamanan.